Oke, ketemu lagi sama saya ya, Dewa Badut. Ini kan kemarin udah nyampein teori-teori gitu kan ya, gimana caranya pakai fighter di XP Lane biar bisa sering menang. Nah, ini kita kasih contoh untuk 5 menit awalnya gimana nih. Pakai D-Rot ya, kita contohin. Skill yang diambil pertama itu skill 2 dulu. Ingat ya, skill 2, jangan skill satu. Kenapa? Karena skill 2 itu single target, udah pasti kena dan sakit damage-nya. Jadi ambil skill 2 dulu. Biasa clear lane, ambil kelomang. Ini kalau SP nya deketin, kita siap-siap samperin SP nya. Nah, SP nya datang nih, kita samperin. Nah, skill 2, skill 1. Oke, tuh kejar aja. Jadi pakai di road ini jangan takut-takut mainnya. Jadi kalau pakai di road ini emang harus agak barbar kitanya gitu ya. Oke, jaga jarak, balik lagi ke kelomang. Kalau nggak ada kelomang, kita cari minion jungle. Ikutin aja gini mainnya. Kelomang lagi gitu. Ini Esme-nya di sini kondisinya dia udah mulai ragu mau ganggu kita kelomang, karena begitu di awal dia ganggu, kita serang duluan gitu. Pokoknya kalau 5 menit awal kalian udah bisa kayak gini, udah pasti di mid game itu udah enak buat bantai-bantai. Nih, ini dikeroyok sama 2 orang ya, lihat. Tuh. Oke. Nah, bisa double kill kan? Karena apa coba kenapa bisa double kill? Spellnya. Spellnya pakai apa? Vengeance gitu. Jadi jangan pakai inspire, jangan pakai flicker, jangan pakai apalagi execute. Itu di road nggak usah pakai. Yang dibutuhkan di road itu adalah ketahanan badan gitu ya ketika di early game. Jadi pakainya apa? Vengeance. Nah, ini udah habis clear, jangan lupa bantu turtle hyper gitu ya. Balik lagi gitu. Oh iya, satu lagi nih. Itemnya setelah bikin sepatu, yang kedua kita bikin itu item yang kedua tuh, lihat ada kan? Itu untuk bikin hunter strike, kita bikin itu dulu, tapi nggak usah dijadiin. Habis bikin itu sepatunya lanjutin, terus langsung lanjut ke BOD. S-nya udah nggak bisa ngapa-ngapain di lane kita. Nah, ini block creep boleh dicontoh, boleh juga enggak sih. Jadi kalau disaranin bisa ngambil, ambil. Kenapa? Buat persiapan ngambil buff merahnya musuh gitu. Nah, ini saya ngambil buff merahnya musuh nih, biar si hyper musuhnya juga sama kita ikut terganggu gitu kan. XP laner musuh kita udah kuasai, kita coba ganggu hypernya gitu dengan cara ngambil buffnya dia gitu. Balik lagi ke lane, jangan sampai tinggalin lane aja. Jadi clear lane itu nomor satu ya, inget tuh. Nggak boleh sampai si minion tuh jauh banget sampai ke tower kita gitu. Sebisa mungkin kita clear lane. Nah, ini bisa aja kita push tower, cuman ada Esme dalamnya, nanti kita kena area tower ngehit kita lagi. Jadi mending ngambil, nah kayak gini ngambil jungle gitu. Kalau nggak ada kelomang, nah, kalau ada kelomang ambil kelomang. Tuh, ini Esme udah nggak bisa ngapa-ngapain, tes mati. Nah, gini lagi gitu. Ya tuh di map Cilongnya kan dia mau mau datang nih, kayaknya dia mau mau ngejunggle, cuma udah habis jungle sama kita diambil. Cuman kalau di real game nggak kelihatan mapnya, kita nggak tahu karena ini replay jadi kelihatan mapnya. Hypernya udah nggak bisa ngapa-ngapain, level kita lebih jauh dari mereka gitu. Level kita udah beda satu level. Tuh Esme nya udah sakit banget sama kita dihajar. Ces, tuh enak kan pakai di road. Jadi kombonya dua takol-takol, udah mau kabur skill 1 baru ulti. Jadi ultinya di road itu lebih enak kalau musuh udah kena skill 1. Kenapa? Karena skill satunya itu kan slow. Oke, ini dia udah mau 5 menit. Nah, ini 5 menit pertama ini mainnya kayak gini aja gitu terus. Kalau ini udah kayak gini, kalau kalian main pakai dot udah kayak gini, itu udah gampang banget pokoknya.
Nah ini lanjutan video yang tadi ya, kita lanjut. Oh mati saya di situ. Tadi musuh yang datangnya kan 3 orang soalnya ya. Belum cukup nagen lah, belum cukup kuat untuk menghajar 3 sekaligus. Nah ini tower di sini hancur kalau nggak salah nih towernya sama Esme. Karena kita mati tadi. Nah jadi XP laner itu kalau mati itu udah bahaya banget. Karena kan di awal tadi kita udah ngepres ya, udah ngepres otomatis musuh dan timnya juga udah eh, udah siaga lah, udah ini di road harus dibunuh gitu, ini di road harus di stop nih gitu perkembangannya, makanya mereka sering banget ke atas gitu. Nah ini Gatot datang gitu, jadi jangan heran kalau kalau dari tadi 5 menit awal kita udah bisa bantai experience musuh, bakal banyak musuh-musuh lain yang bakal datang ke lane kita gitu, karena untuk mencegah kita bakal berkembang gitu. Tapi kalau udah kayak gini udah enak, siapapun yang datang kalau datangnya satu-satu masih bisa kita handle gitu. Tapi kalau udah terlalu banyak ya susah, jadi ya mundur gitu, mundur dulu, sering-sering lihat map lah gitu intinya, jadi bener-bener map itu harus diperhatiin. Nah ini untuk armor, lihat kondisinya ya. Kalau misalkan musuhnya banyak magic, armor yang pertama dibikin armor magic dulu setelah BOD gitu. Kalau misalkan musuhnya banyak physical attack kayak tuh ya, kita kan musuhnya ada Iritel, ada Zilong yang kayaknya bakal sakit banget gitu kalau nanti di mid gamenya. Nah itu kita bikin bed armor gitu, karena kan mereka fokus ke basic attack gitu. Plus kita punya Vengeance, jadi basic attack mereka akan mantul ditambah damage Vengeance kita gitu, jadi bakal sakit banget mereka kalau hit kita. Nah ini mage, tank sama fighternya kan mereka pakai esme tuh, pakai magic damage, cuman nggak ada yang terlalu jadi mereka, jadi nggak terlalu bahaya, jadi bisa pakai armor fisik aja dulu kita. Kalau mage musuhnya jadi, nah itu kita bisa pilih Athena atau pakai Radiance gitu. Kalau saya lebih senang Radiance sih daripada Athena, meskipun ya memang kata beberapa orang kalau musuhnya burst damage pakai Athena, kalau musuhnya kayak Chang'e itu pakai Radiance. Ya memang bener sih, cuman kan kita pertimbangan di sini yang burst damage-nya cuma satu gitu, si Eudora, sedangkan yang continuous damage-nya ada Esme sama Gatot Kaca gitu kan. Tapi kalau di sini saya kalau nggak salah nggak bikin Radiance, saya nggak tahu bikin ya, lupa saya. Pokoknya senjata di road itu cuma dua pakainya, BOD sama Hunter Strike udah cukup. Nggak usah pakai Bloodlust X ya, karena nanti damage-nya malah jadi ngurang gitu, jadi turun. Tuh ini udah kuat tuh. Jadi nanti kita bagi-bagi buildnya kayak gimana. Kalau nggak salah di video saya sebelumnya juga ada buildnya untuk di road. Emblemnya juga ada. Itu ikutin aja kayak gitu. Tapi untuk armor sepatu nih, kayak sepatunya kan ini sekarang pakai yang anti magic ya. Karena musuh awal saya di istilahnya Esmeralda gitu. Jadi saya pakai anti magic. Kalau musuh di awalnya itu fisik kayak lapu-lapu, Yuzong gitu, atau eh Yin, itu pakainya yang armor yang warna hijau, top boot. Kalau yang magic di sideline-nya ya kita pakai anti magic gitu untuk sepatunya. Jadi menyesuaikan lah, jangan terlalu terpaku gitu untuk sepatu. Terus tetap yang dibikin senjatanya tetap dua ini aja, Hunter Strike sama BOD. Untuk armor lihat kondisi, kalau musuhnya Yuzong ya pakai anti kuiras gitu, jangan pakai blade armor gitu. Jadi disesuaikan lah, sesuaikan dengan kondisi di lane kita tuh kayak gimana sih. Jadi kita fokus pertamanya musuh kita dulu gitu yang di lane, dia tipe fisik atau tipe magic, kita sesuaikan armornya, baru kita mikir untuk war gede gitu. Untuk 5 vs 5 baru kita bikin armor apa nih gitu.
musuh lebih banyak magic atau lebih banyak fisik. Dilihat juga damage, jenis damage-nya burst atau continuous gitu. Kalau burst ya pakai armor yang buat nahan burst. Nah, ini sakit tuh. Iritelnya nggak kena damage banyak, tapi dia sekarat karena kita punya blade armor sama Fengyans. Itu gunanya blade armor gitu. Dan Fengyans ini enak banget pakainya buat tirot. Kenapa? Karena dia ngurangin damage yang kita terima plus membalikan damage gitu. Dan di road kan skillnya banyak area ya, jadi lebih enak lah kalau pakai Fengyans. Jadi kalau spell pakai di road pakai Fengyans gitu. Biar agak inilah, biar agak alot karena meta sekarang kan XP laner itu nantinya akan jadi second tank gitu. Jadi kalau ketika tank kita di depan mati, nah yang gantiin tank itu kita fighter gitu. XP laner itu ngegantiin tank. Dan build sekarang itu build alot gitu. Kenapa ya? Karena tadi lagi second tank gitu. Untuk damage kan udah ada teman-teman kita gitu. Oh tuh saya bikin Radiance nih. Habis blade armor saya bikin Radiance buat nahan si Esme dan Gatot nih. Untuk Theodora ya nanti aja. Ini kalau nggak salah saya bikin Athena deh kalau nggak salah ya. Barbar aja pokoknya, pakai Diro tuh harus barbar. Tuh ini tank kita tadi mati kan, kita jadi second tank. Oh enggak tuh masih hidup Franco-nya. Jadi second tank gitu. Apalagi kalau tank kita tuh Franco kayak gini gitu kan. Jadi teman-teman saya tuh lebih seneng pakai Franco gitu tanknya, buat ngulik-ngulik lah. Nah, makanya saya build fighter tuh pasti second tank gitu, jadi ada armornya agak banyak. Oh enggak, ini pakai dominan ice, build dominan ice buat regen Esme berarti sama regen Jilong dan Iritel. Nah terus ini untuk eh, player-player yang baru main atau yang nyangkut-nyangkut terus di master sama GM, itu jangan lupa untuk ngelord gitu, jangan takut-takut ngelord gitu. Karena kalau ngepush susah, satu-satunya cara kita buat ngepush ya lord gitu. Jangan sampai kita terus saja war, ngepush dikit-dikit atau rata musuh yang ngelord, tuh udah gawat, bisa end kalau kayak gitu. Jadi bisa mungkin kita lord turtle gitu. Jangan terlalu lama lah. Ini main kan 14 menit ya. Jadi kasarnya masih mid game lah, masih di pertengahan gitu, belum belum terlalu late lah. Kalau kita bawa late ini bisa gawat gitu. Esme jadi keras, Jilong sakit banget, Iritel yang paling bahaya. Udah area kritikal, waduh pedih udah itu. Makanya kita end di sini. Jadi kalau main tuh jangan terlalu lama sebisa mungkin. Kalau bisa cepet ya endin cepet gitu, jangan kelamaan gitu. Yang penting menang dulu lah, nggak usah menikmati kill banyak, itu nggak guna juga. Yang penting menang aja dulu gitu. Oke, nah ini buildnya gini aja, build tirotnya. Ini kalau mau lihat build yang lainnya tuh, ini Vale saya juga yang desain buildnya tuh kayak gini. Bikin buildnya urutannya udah oke kayak gini gitu. Balmond juga udah full armor udah oke. Nah untuk Franco juga tuh dominan ice itu harus pertama gitu ya kalau untuk tank gitu, karena takutnya musuhnya nanti uh, tipe-tipe regen gitu kayak Tamus gitu. Nah itu harus harus cepet-cepet di build tankin. Kalau Satan ini public ya, ngambil dari
bukan public, soalnya kita juga public, ambil dari chat all gitu, temen dari chat all gitu. Oke, sampai sini dulu videonya, dicoba dulu aja. Hindarin pakai marksman, hindarin pakai mage untuk player-player baru main ya. Pakainya fighter atau tank deh. Biar apa? Biar balik lagi kayak waktu itu saya bilang, biar kita ngerasain mainnya tuh agak lama daripada hero-hero yang lain yang cepat mati gitu. Jadi kebanyakan mati kan mati nonton gitu kan. Jadi pakai hero-hero yang agak susah mati biar kita ngerti dulu mainnya gitu. Kita juga bisa merhatiin pakai hero yang lain itu kayak gimana sih gitu. Apalagi kalau pakai tank itu kita bisa bener-bener bisa menilai gitu, hypernya gimana, marksmannya gimana, vectornya gimana gitu, magenya gimana gitu. Jadi lebih bisa merhatiin teman-teman kita main lah gitu. Jadi kita bisa main lebih bagus lagi dari mereka. Oke, sampai sini dulu videonya. Cobain dulu aja. Bye bye.